Shalom, selamat pagi. Sebelumnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, bekerja dengan hikmat. Mari sebelumnya saya ajak kita berdoa terlebih dahulu untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur dalam anugerah dan kemurahan-Mu yang menopang kami masih boleh berkesempatan kembali disapa oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, biar melalui hamba-Mu, firman-Mu boleh diberitakan. Kami dimanapun kami boleh bersama-sama disapa dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan di dalam bacaan kita, yaitu di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dengan satu tema, bekerja dengan hikmat. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, saya bacakan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa manusia cenderung, khususnya orang Indonesia, itu cenderung memiliki yang namanya sifat malas di dalam dirinya. Tak bisa dipungkiri, orang Indonesia rata-rata, termasuk mungkin kita, sukanya menunda-nunda yang namanya suatu pekerjaan. Bahkan kita akan baru bekerja, kita akan mungkin baru mengusahakan ketika mungkin deadline itu sudah mepet. Ketika kita mungkin menghadapi ujian misalnya, ketika ujian, pasti kebanyakan mahasiswa rata-rata kalau ditanya kapan kamu belajar, belajarnya pasti mepet H-1 atau sistem SKS, sistem kebut semalam. Nah, ternyata ketika kita melihat budaya ini, sebenarnya budaya ini sudah ada sejak zaman dulu, yaitu ketika Salomo menulis kitab Pengkhotbah ini. Sayangnya, budaya ini sangat kental dan melekat dengan image bangsa Indonesia yang seringkali memang suka menunda-nunda suatu pekerjaan, atau terutama jika dibandingkan dengan bangsa lain yang kelihatannya bangsa itu lebih rajin, yaitu bangsa Jepang, kita mungkin kelihatannya ketinggalan jauh. Kita seringkali menunda-nunda suatu pekerjaan. Bahkan bukan hanya menunda-nunda, mungkin pun kita juga sukanya mele-mele pekerjaan. Kalau aku suka, aku kerjakan. Kalau aku tidak suka, ya aku tidak kerjakan. Dan ini sungguh sayang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, di situasi masa-masa pandemi semacam ini, di tengah-tengah situasi yang sulit, masa sukar ini, makanya kenapa banyak orang meskipun lulusan S1 tetapi tidak memiliki pekerjaan, karena mereka cenderung sukanya pilih-pilih pekerjaan. Pengkhotbah katakan dan ingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jika ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah dengan maksimal. Kerjakan dengan sekuat tenaga. Jangan pilih-pilih pekerjaan ataupun jangan menunda-nunda sesuatu untuk dikerjakan. Kerjakan itu dengan maksimal. Supaya apa? Supaya kita bisa produktif, supaya kita bisa menghasilkan yang baik. Ini adalah kebenaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah suatu kebenaran yang tegas dan benar-benar keras untuk mengingatkan kita bahwa jadi anak Tuhan itu tidak boleh malas. Jadi anak Tuhan itu tidak boleh pilih-pilih. Harus engkau kerjakan. Meskipun kau mengerjakan hal sesuatu yang sepele mungkin dilihat orang, tetap kerjakan sekuat tenaga. Karena pasti pada akhirnya akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa dan menghasilkan yang baik bagi kita semuanya. Oleh karena itu, benarlah firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, biarlah kita hendaknya memperhatikan bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal. Kenapa? Karena kita harus benar-benar hidup seperti orang yang arif dan bijaksana. Selama ada waktu, ada kesempatan, usahakanlah itu dengan maksimal. Lakukan yang benar. Selama kita hidup, maka tidak akan ada penyesalan pada akhirnya. Kenapa? Karena kita sudah bekerja dengan maksimal, kita sudah bekerja dengan hikmat, dan kita sudah melakukan apa yang kita bisa. Jadi tidak ada rasa penyesalan di belakang, karena kita sudah mengerjakannya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mengerjakannya, kalau kita menunda-nunda, orang lain bisa berhasil, orang lain sudah goal, kita hanya bisa melihat dan meratap ataupun menyesal.
Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita menunda sesuatu yang bisa kita kerjakan, ataupun jangan pilih-pilih sesuatu yang akan kita kerjakan. Mari kita bekerja dengan hikmat, kita bekerja dengan sungguh-sungguh, minta Tuhan untuk menuntun kita di dalam bekerja, untuk kita dapat melakukan yang terbaik. Percayalah, Tuhan akan menolong dan akan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan dalam anugerah dan kemurahan-Mu yang menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh bekerja dengan hikmat, untuk kami boleh melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan pimpinan dan campur tangan Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan bersama Tuhan, itu dapat terselesaikan dan mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.